guys, kembali lagi di video pembelajaran saya. Di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa materi. Yang pertama ada organisasi learning, yang kedua ada knowledge management kultur, lalu yang ketiga ada human capital, dan kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 yaitu tentang model manusia yang berkualitas tinggi. So, langsung saja kita simak videonya. Di sini saya akan membahas materi tentang membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas tinggi. Oke, langsung saja, human capital dan manajemen. Human capital dan manajemen dibagi menjadi 7. Yang pertama ada SDM, yang kedua ada SDM unggul, yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul, yang keempat ada variabel penting SDM. Oke, yang pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Lalu yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang lebih tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Lalu yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Lalu yang keempat ada variabel pentingnya SDM. Variabel penting SDM adalah kemampuan sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Kelima ada pentingnya manajemen SDM, yang keenam ada penekanan kualitas SDM, dan yang terakhir ada kebutuhan SDM di Indonesia. Pentingnya manajemen SDM dijelaskan bahwa dari sifat SDM selalu berkembang secara dinamis baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Lalu selanjutnya ada penekanan kualitas SDM terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Lalu yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan. Dan yang terakhir ada kualitas kekayaan yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai dan ekonomi. Lalu yang terakhir ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama yang solid. Oke, selanjutnya human capital dan manajemen SDM. Menurut Harifah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Lalu menurut Gaspres 2012, human capital manajemen dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga.
memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peran SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya, human capital dan investasi pembangunan SDM terbagi menjadi 4. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktif memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang permintaannya. Lalu yang kedua ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Lalu yang ketiga ada penempatan SDM. Penempatan yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menamakan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Bakat atau attitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu like, comment, subscribe, dan see you di next video. Bye-bye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a